Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Sugeng Dalu, Rayu. Mas minta tolong diulas tentang dupa, Mas. Jumlah dupa saat membakar dupa, koma, doa, strip, atau tata cara bakar dupa. Niat atau doa saat bakar dupa untuk alam makhluk halus, danyang, serta aroma dupa yang jos. Wah. Aduh, siap. Jadi akan saya jawab, tapi sebelumnya saya beri dasar dulu buat panjenengan. Sebelumnya saya ini adalah seorang YouTuber pemula gitu. Dan terus memang di channel saya ini tentang hal spiritual, religi atau apa, tapi yang mengarah kemana-mana tapi selaras. Dan saya juga bukan keturunan kiai, bukan keturunan orang hebat, bukan keturunan pejabat, bukan keturunan orang ningrat, juga bukan keturunan dukun, atau saya juga bukan dukun loh. Saya berpakaian seperti ini, saya pakai belangkon ini karena saya orang Jawa. Karena saya pakaian seperti ini ya, ini style saya gitu loh. Pakai gini, ini style saya ketika saya berada di YouTube. Ini ciri khas saya, saya suka warna hitam dan merah. Gitu. Jadi sebelum saya menjawab, saya beri dasar dulu. Saya bukan dukun, saya bukan guru Anda, atau saya bukan praktisi yang jos, atau saya bukan apa. Saya cuman orang Jawa yang berbineka tunggal ika dan juga beragama Islam dan juga punya tuntunan. Saya juga masih belajar, belum punya pakem, ibaratnya belum punya sanggar yang gimana gitu ya, jabarkan nanti. Atau saya juga menjawab saja dengan sepengetahuan yang sewajarnya. Oke, dari pertanyaan pertama Bapak Joyo Binangun tentang dupa, jumlah dupa saat membakar dupa. Ya, akan saya jawab. Di dalam sepengetahuan saya, sepengalaman saya, bakar dupa itu ada jenisnya banyak dan filosofinya juga banyak. Ada yang dupa kerucut, silinder, ada yang mangkok, ada yang juga stick ini. Ada yang juga bilang Yesua. Kalau zaman dulu kan ada yang pakai prapen atau menyan atau buhur. Kata orang Arab itu buhur lah. Di Arab juga bakar. Cuma penyebutannya buhur. Kalau di Jawa menyan. Aplikasinya sama. Di Madinah juga bakar, di tempatnya makamnya siapa itu ulama besar di Madinah, Mekah, itu juga ada yang bakar itu. Bukan di Jawa atau di mana, di Dayak atau di Indonesia aja. Wangi-wangian, cuman berhubung sekarang ini banyak radikal itu, akhirnya syirik, mengundang setan gitu. Jumlah dupa saat membakar dupa. Oke, saya jawab. 1. Membakar 1 itu pun fungsional. Membakar 2 itu pun fungsional, multifungsi. Meskipun 1 juga multifungsi. Tergantung dari ajarannya masing-masing. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Saya menjelaskan tapi jangan dipraktekkan. Ini cuma evaluasi. Ada juga orang yang memanggil roh leluhur, tapi mohon maaf, tingkatnya sudah beda.
Seumpama dia supranatural atau gimana, saya pernah menjumpai mbahnya sudah sangat sepuh, dia pakai satu dupa. Ini cerita, dengan bakar satu dupa dia bisa sampai memanggil kelasnya sekelas kayak pedanyangannya atau pengawalnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Seperti itu pemirsa. Saya pernah menyaksikan dan itu auranya langsung berbeda. Jadi antara 1, 2, 3, 4, 5 saya tidak berani meneruskan, nanti takutnya ini dipelajari. Kalau dipelajari berarti saya ini mencerminkan atau mengajarkan ilmu. Kalau ilmu dipelajari dari YouTube, ilmu mengevaluasikan atau edukasinya dari YouTube, lalu ada yang meniru, lah akhirnya sama dengan ilmu gurune YouTube. Kalau dijabarkan lebih dalam lagi, ilmu tanpa guru, gurune setan. Itu sangat bahaya. Jangan pernah sekali-kali mempraktekkan ilmu apapun. Ya ini lebih parah lagi. Dalil atau sekarang itu dalil-dalil ilmu-ilmu yang religi, yang spiritis itu dari YouTube dijabarkan dalam sehari-hari, ini kurang bagus menurut saya. Bagaikan ilmu tanpa guru, gurunya setan. Terkecuali Laduni, beda lagi ya. Laduni tapi nggak lihat YouTube, dia diajari oleh malaikat tertentu. Terus saya juga mohon maaf tidak bisa membahas tentang jumlah dupa. Jika Anda ingin belajar, belajarlah syariat dulu. Bagi yang non-muslim, belajarlah dasar-dasar agama Anda. Bila Anda Kristen, bila Anda Katolik, bila Anda Konghucu, bila Anda Hindu, bila Anda Buddha, belajarlah dasar agama dulu sebelum mengenal kegoiban. Karena apa? Goib itu sangat berbahaya. Kalau nggak percaya, terserah. Dupa saat membakar dupa, doa atau tata cara bakar dupa. Ini pun juga saya mohon maaf, saya tidak bisa mengajarkan. Seumpama saya ajari lewat YouTube sini, sama dengan saya menggurui Anda dengan cara yang salah, tidak mempunyai aturan unggu-unggu atau tatanan. Karena di Jawa, di keraton, di agama, di ajaran para ulama, di kiai saya juga, di pondok, di majelis, tidak ada namanya dalil yang masuk akal ya, atau itu loh tentang ahli dan nakli itu nggak ada. Tata cara ilmu diajarkan melalui YouTube, apalagi saya juga belum pernah berjumpa dengan Anda, mohon maaf. Dan terus ada lagi yang saya takutkan saudara-saudara, bila mana saya menjabarkan ilmu di YouTube, takutnya dipelajari oleh pihak asing yang ingin menjajah, yang melemahkan titik-titik tertentu orang Indonesia. Karena kekuatannya Indonesia itu di bagian spiritual, paranormal, supranatural, itu melingkupi ya. Doa tata cara bakar dupa, mohon maaf, saya tidak berani mengajarkan lewat YouTube. Bila mana Anda ingin belajar, belajarlah dulu dasar-dasar agama. Contoh, di agama Islam belajarlah mengaji. Atau lebih baik lagi Anda mondok dulu, atau ikut majelis. Karena dasar agama itu lebih penting. Bila mana Anda tidak bisa mengaji atau tidak bisa dalam syariat beragama, tapi belajar gaib dulu, itu keliru. Karena apa? Setan lebih mudah akan menjerumuskan ke dalam dunia-dunia yang paling gelap, yang paling kotor, yang paling hina duna.
yang hafal kitab, yang sudah jadab, itu masih digoda setan dan pula ada yang masih bisa terjerumus. Apalagi yang tidak tahu dasar agama. Ibaratkan pondasi rumah, pondasinya lemah, tapi gentengnya ini dari baja, otomatis kan ambruk gitu. Wong yang mahir aja bisa keblinger, apalagi yang nggak bisa tahu, nggak bisa ngaji, yang nggak pernah belajar agama secara syariatnya, cuma cerita ini, cerita itu, cerita inilah, itu loh. Ya minim, ya saya menganjurkan tapi tidak memaksa Anda. Ya setidaknya katam-katam Al-Quran 27 juz. Saya berkata seperti ini, saya juga pernah khatam Quran. Walaupun profesi saya di perdukunan, di klinik gitu loh. Saya juga pernah ngaji, saya juga punya bayai, saya juga punya majelis, saya juga orang bersyariat gitu. Emangnya menurut Anda saya bakar dupa, saya bakar kemenyan, saya nggak punya pondasi agama? Saya punya. Saya juga bermadhab, saya juga punya nabi itu. Oke, doa lanjut ya. Doa saat bakar dupa untuk alam. Ini menurut saya sangat dalam sekali ya, untuk alam. Ini bagus. Tapi terus terang saja untuk alam ini saya jujur saya tidak tahu ini. Bahkan mungkin 20% untuk alam, mohon maaf. Saya juga tidak berani menjelaskan, saya juga tidak tahu sebenarnya. Lanjut, makhluk halus lah ini. Yang paling repot adalah makhluk halus. Makhluk halus itu jenisnya banyak, pemirsa. Makhluk halus itu, wah, penjabarnya luas. Cuman untuk orang-orang yang wawasannya atau ngajinya ini unik, penyebutannya cuma jin, dan jin, udah. Tapi kalau orang yang wawasannya luas, ilmunya itu dalam, wah, gaib itu banyak sekali, dimensinya itu banyak sekali. Dan bahkan ada gaib yang hanya bisa ditembus oleh waliullah atau nabi. Manusia biasa pun belajar seperti apapun nggak bakal bisa. Itu ada alam khusus seperti itu. Dan jin itu ada 700 lebih kasta. Setiap satu kastanya ada 700 lebih suku. Bayangkan ada berapa dimensi. Nah, terus siluman itu bertingkat-tingkat. Arwah pun juga. Apalagi pernahkah Anda mendengar makhluk yang namanya kajiman? Lah ini lebih eksperimen. Mungkin bisa dibuka di Google, ada sedikit penjelasan kajiman itu ada. Dan terus ada juga makhluk yang gini. Nah itu kadang ada juga pula gini di YouTube, Bandaspati itu rata-rata dicerminkan atau ditonjolkan atau dijabarkan seperti kobaran api. Lah ini saya mulai agak kagum ya dengan keunikan-keunikan yang salah itu. Sebenarnya Bandaspati itu nggak harus wujud api itu, tidak. Cuman saya tidak mau menjelaskan secara dalam. Bandaspati itu ada 3 jenis kalau nggak salah. Dan ini tingkatan sudah di atas rata-rata dan tidak harus berkobaran api. Dan jarang sekali Bandaspati mewujudkan kobaran api. Yang pernah saya ketahui pada tahun 2011, Bandaspati itu seperti cahaya bintang. Warnanya putih.
dia diam tenang. Seperti itu, tapi powernya luar biasa dan tidak seperti api-api berkorbaran di YouTube itu orang-orang yang pengetahuannya unik-unik akhirnya disebarluaskan, booming viral, oh Banaspati seperti ini. Saya sempat heran, kok bisa-bisanya akhirnya menyebarkan fitnah, menyebarkan sok tahu, menyebarkan hal-hal yang ketegesen ngono iku wis males aku ndelok. Dan terus umpama ono sing takok Banaspati komentar njaluk dijelasno nak YouTube, sepurane sangat berbahaya. Oke, lanjut ini. Doa saat bakar dupa untuk alam makhluk halus. Wah, ini atau danyang. Mohon maaf juga untuk danyang, Anda cari guru saja biar tata caranya jelas. Jangan belajar di YouTube. Di YouTube itu cuma media sosial. Jadi jangan terlalu diwaukan atau terlalu dipelajari secara mendalam, itu sangat bahaya karena ilmu itu harus punya sanad salaf yang jelas. Kalau nggak tahu ya ngaji dulu biar tahu ya. Soalnya ini YouTube cuman edukasi, evaluasi wawasan yang standar aja, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Anda harus punya guru, Anda punya gini, harus punya dasar agama pondasi yang kuat, minim syariatnya dikuatin. Kalau syariatnya kuat, insya Allah tarekat, hakikat, marifat, al mawaqif wal kutubatnya itu berkesinambungan nanti bisa. Yang penting syariatnya dulu, tata cara unggah-ungguh, fikihnya, akidahnya itu dipelajari walaupun setengah nggak apa-apa gitu loh. Biar nggak keblinger, akhirnya ambisi, kepingin sakti, tapi nggak mondro, nggak guno kan gitu. Makanya sakti mondro guno. Nek sakti tok gak mondro gak guno, ya sama aja Anda ini produk keberhasilan dari iblis dan setan. Setan dan iblis merasa berhasil menyerumuskan para umat manusia. Begitu. Jadi saya mohon maaf, saya tidak mau menjabarkan di YouTube. Kalau Anda ingin belajar ke saya, pasti saya akan mengarahkan Anda, carilah guru ngaji dulu, dasar agama dulu. Itu lebih penting. Anda membakar dupa 10 truk, 100 box dus, memanggil makhluk halus, memanggil danyang, memanggil kekuatan alam, itu bukan jaminan Anda untuk hidup di dunia. Ingat, seluruh para nabi mengajarkan untuk kebaikan, kemaslahatan, dan kekolifahan di dunia. Jadi sebenarnya dupa ini, wewangian itu ajaran yang dominan dari Hindu atau agama lama. Kalau di zaman saat ini Anda berkreasi untuk memanggil danyang sebanyak mungkin, tapi Anda tidak bekerja, akhirnya malas, buat apa gitu loh. Anda ngumpulin danyang sejagat raya di rumah Anda, terus Anda ijazahnya SMP, ijazahnya SD, ingin jadi kedutaan besar negara Republik Indonesia. Mimpi kawan, kita yang pakai logika aja dulu. Jadi saya di YouTube ini menyarankan Anda yang logis dan yang masuk akal dulu, biar Anda nggak salah jalur dan nggak mudah mencari jalan pintas. Kita hidup di dunia, kita harus berusaha, ikhtiar, tawakal, sabar, dan penuh kasih sayang. Terus ada lagi, ini mungkin saya berani menjawab pemirsa, yaitu saya menjawab serta aroma dupa yang jos. Oke, yang jos ini saya urut
dari bawah ya. Ini saya jelaskan yang positif-positif aja. Yang reaksinya positif ya. Dupa yang saya ketahui untuk saat ini dalam pikiran saya aroma jembinang. Insya Allah ketika membakar itu lebih banyak yang positif yang datang ya. Aroma jembinang, aroma jade tulisannya itu. Terus kalau yang disukai untuk umat muslim, yang disukai sunnahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi wasallam, aroma gaharu. Tapi Anda harus berhati-hati, aroma gaharu sekarang sulit untuk dicari yang benar-benar normal. Kebanyakan itu kombinasi. Jadi kadang yang datang itu ada yang unik gitu. Terus apa ya, jembinang, jade itu, terus gaharu, terus yang positif ya ini bagi yang syukur-syukur bakar atau dalam tahap pemula, walaupun nggak pemula, walaupun yang mahir, rata-rata ya juga banyak sih juga yang nggak luput dari gaharu maupun jembinang. Ya menurut saya ada lagi, tinggal satu ya, yang itu loh, aroma bunganya itu kecil pemirsa, cuma saya agak lupa. Itu aroma bunga chamomile kalau nggak salah itu. Bunganya kecil-kecil, itu aromanya bagus, positif yang datang. Sebenarnya dupa itu tergantung niatnya, tapi ya tergantung juga ajaran masing-masing. Saya tidak memojokkan ataupun saya membenarkan ucapan saya, tidak. Bisa jadi ucapan saya salah, saya juga mohon maaf. Tapi itu dalam pengujian klinis saya, pengujian eksperimen saya, yaitu tadi aroma jade, aroma jembinang, chamomile, terus aroma gaharu sesuai ajaran muslim, itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau untuk yang haras-haras itu bisa yang datang positif, negatif, wah, yang universe. Bolehlah sedikit saya kasih wawasan bagi yang sudah paham, mau mengundang Danyang atau siapa, kalau bisa membakar dupa itu jangan ditiup atau sing gini pakai dipola-pola itu, digini kan jangan. Kalau bisa ibaratkan kita saling menghormati walaupun kita tidak melihat pasti ya, itu jangan digini atau gimana, cukup diginikan. Kalau ada yang pakai gini atau gini terserah, itu adat budayanya masing-masing. Yang penting jangan ditiup ya, ditiup ini jangan. Seumpama ini nyala ya cukup diginikan aja, matikannya ya. Terus ditancapkan dengan tangan kanan. Bagi yang sudah paham, saya tidak mengajarkan, ini cuma wawasan aja. Jadi ini sudah azan subuh, saya mau sholat subuh dulu. Saya akhiri dulu perjumpaan kali ini. Bila mana
penjabaran saya atau tidak sesuai dengan permintaan sedulurku semuanya, saya mohon maaf sekali ya, karena saya orangnya punya tuntunan maupun unggah-ungguh ataupun sesuai ajaran dan pakem agama saya dan adat budaya saya. Saya akhiri dulu. Rahayu Sagung Dumadi. Namaste Humkara, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana dan Dharma Mangruwa, Shalom, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.